Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo sejarawan muda Indonesia, perkenalkan nama saya Balhan Armenia, seorang pelajar di SMA Negeri 1 Mahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebagai salah satu finalis Duta Sejarawan Muda Indonesia, saya akan mengajak kalian untuk mengeksplor salah satu bangunan bersejarah di wilayah Kabupaten Cirebon. Pernah nggak sih ketika kalian mengunjungi salah satu bangunan bersejarah, kalian itu bertanya-tanya, bagaimana ya asal-muasal bangunan tersebut dibangun? Atau apa keterkaitan arsitektur bangunan dengan kepercayaan masyarakat pada zaman dahulu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mengajak kalian untuk mengeksplor salah satu bangunan bersejarah di Kabupaten Cirebon. Banyak yang datang, tapi gak banyak yang tahu sedikit cerita tentang jejak sejarah lokal Cirebon. Sekarang, saya berada di masjid bersejarah di wilayah Kabupaten Cirebon, yaitu Masjid Agung Buntut Pesantren. Kenapa bisa disebut sebagai masjid bersejarah? Mau tahu nggak ceritanya seperti apa? Ayo kita awali dengan menelusuri jejak penyebaran Islam di Cirebon. Cirebon seringkali disebut sebagai kota wali. Julukan ini tidak terlepas dari peranan penting wilayah Cirebon dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Jawa Barat. Salah satu wilayah di Kabupaten Cirebon yang memiliki peranan penting dalam syiar Islam adalah Buntut Pesantren. Buntut Pesantren yang berada di wilayah timur Cirebon ini merupakan salah satu pondok pesantren tertua yang didirikan oleh Mbah Mukoyim, seorang mufti keraton Cirebon pada 1750. Pendirian Pondok Buntut Pesantren ini sebagai bentuk perlawanan Mbah Mukoyim terhadap Belanda karena ikut campur dalam pemerintahan internal keraton. Sebagai bentuk kekecewaan Mbah Mukoyim karena keberpihakan pihak keraton terhadap kolonial Belanda, Mbah Mukoyim pun akhirnya memilih untuk keluar dari keraton dan mendirikan pesantren Buntut serta langgarnya. Satu hal yang tak terpisahkan dari pondok pesantren adalah langgar. Tempat ini bukan saja menjadi tempat peribadatan, melainkan juga menjadi pusat pengembangan intelektual. Bangunan langgar inilah yang kemudian berkembang menjadi Masjid Agung Buntut Pesantren. Masjid Agung Buntut Pesantren merupakan salah satu masjid tertua di lingkungan Pondok Pesantren Buntut yang terletak di Desa Mertapadak Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Masjid Agung Buntut Pesantren memiliki bentuk arsitektur yang ikonik. Dengan menggunakan kayu sebagai bahan utama masjid, masjid yang telah berusia ratusan tahun ini memiliki nilai sejarah, arkeologis, dan tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini. Memasuki masjid, jamaah harus menaiki 5 anak tangga sebagai simbol rukun Islam. Sebagian besar ornamen masjid terbuat dari kayu yang kokoh. Terdapat 25 tiang penyangga masjid, beduk, kentongan, dan jam kayu penanda waktu sholat. Pada ruang utama masjid terdapat 9 pintu utama yang masing-masing 3 pintu di utara, 3 pintu di timur, dan 3 pintu di selatan. Hal ini melambangkan jumlah wali songo, yaitu 9 orang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ruangan dalam masjid ini didesain untuk memuat 99 jamaah yang konon disesuaikan dengan jumlah 99 Asmaul Husna. Secara fisik, nampak luar bentuk atapnya berbentuk limas dengan 3 tingkatan seperti masjid-masjid tradisional Jawa. 3 tingkatan tersebut memiliki makna filosofis menandai tingkatan dalam beragama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Model atapnya hampir mirip dengan atap Masjid Agung Demak yang pada saat itu tengah menjadi tren di zamannya. Model demikian juga merupakan bentuk akulturasi budaya karena kemiripannya dengan pura Hindu. Alasan mengapa konsep Meru diambil karena Meru dianggap sebagai bangunan suci tempat para dewa. Pengambilan bentuk Meru juga sebagai upaya para wali penyebar agama Islam agar tidak menimbulkan kekagetan budaya atau cultural shock bagi masyarakat setempat yang pada saat itu masih menganut agama Hindu-Buddha. Terdapat keunikan pada masjid ini, yaitu setiap hari Jumat dan hari raya mimbar masjid ini ditutupi oleh kain putih. Alasan mimbar ini ditutupi dengan kain putih masih belum diketahui. Namun, hal ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dilaksanakan di Masjid Agung Buntut Pesantren. Pada awalnya, masjid ini juga tidak memiliki pawastren atau tempat khusus bagi jamaah perempuan. Namun, seiring banyaknya pengunjung yang datang, akhirnya pawastren pun dibangun.
Sejak berdirinya, Masjid Agung Buntut Pesantren sudah mengalami beberapa kali renovasi pada bagian lantai. Pada awalnya, lantai dibuat dengan papan, kemudian papan tersebut diganti dengan ubin. Dari ubin, lantai diganti lagi dengan keramik. Kemudian, karena besi penopang masjid dinilai tidak kuat untuk menopang genting yang cukup berat, akhirnya tiang pun direnovasi menjadi semi permanen dengan menggunakan kayu jat. Terdapat tradisi yang rutin dilaksanakan di Buntut Pesantren, yaitu haul buntut atau haul almarhumin sesepuh dan warga Buntut Pesantren. Tradisi ini rutin dilaksanakan setahun sekali. Haul ini pertama kali digelar oleh Kyai Abdul Jamil yang merupakan cucu dari Mbah Muqayyim, yang kemudian diteruskan oleh Kyai Abbas hingga saat ini. Terdapat beberapa rangkaian acara dalam haul buntut. Salah satunya adalah Basul Masail yang diadakan di Masjid Agung Buntut Pesantren. Basul Masail sendiri adalah sebuah forum diskusi yang umumnya diadakan di lingkungan pesantren, terutama yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Pada puncak acara haul buntut diakhiri dengan mengadakan ziarah kubur. Para kiai, santri, dan masyarakat Buntut Pesantren berbondong-bondong untuk mengunjungi pemakaman Gajah Ngampung untuk mendoakan para almarhumin sesepuh maupun sanak saudara yang telah wafat. Pelaksanaannya diadakan sore hari menjelang penutupan haul buntut. Demikianlah perjalanan telusur kita mengenai arsitektur dan nilai filosofis Masjid Agung Buntut Pesantren dan tradisi-tradisinya. Masjid Buntut Pesantren bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga cerminan nilai-nilai luhur dan semangat keagamaan. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua untuk terus belajar dan menggali lebih dalam tentang warisan budaya Indonesia. Saya Bahlahan Armenia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.